Ayo Bapak Ibu, boleh bangku yang di depan diisi dulu, biar teman-teman yang terlambat nanti bisa langsung ke belakang. Yuk kita isi yuk ke depan. Ayo Mama Kaila boleh ke depan. Ayo. Baik, terima kasih. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Roh Kudus memimpin kami. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau angkat suara kami Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Betapa Engkau baik untuk kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Hari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini. Begitu banyak mungkin yang boleh kita lalui minggu-minggu ini. Jangan pernah lewatkan 2 jam ini. Jangan pernah lewatkan waktu ini untuk Tuhan. Mari angkat pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
sanggup Tuhan kalau kami tidak memanggil dan memuji nama-Mu. Engkau sumber kekuatan untuk kami Tuhan. Yesus, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Ingat Tuhan kita, peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Naik ke pujianku, pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru. Apapun pergumulan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ku datang dari-Mu. Amin. Panggil nama Tuhan. Pegang tangan Yesus, jangan lepaskan. Amin Tuhan. Amin. Naik ke pujian ini, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah. Amin. Jangan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Ya, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, ku pandang wajah Yesus dan berseru, pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. Amin Yesus, jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kau harapan kami dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami memerlukan-Mu di setiap hari-hari kami Tuhan. Begitu berat Tuhan yang boleh kami rasakan hari-hari ini Tuhan. Tapi kami percaya di dalam-Mu Tuhan itu aman Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami yakin tepat waktunya Tuhan selesaikan untuk kami Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami tidak mau lewatkan waktu ini, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, sukacita hari ini. Amin. Kasih dulu aplausnya buat Tuhan. Bukan teriak, kasih dulu aplausnya untuk Tuhan. Angkat tangan saudara di atas kepala. Tepuk tangan yuk untuk Tuhan. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan ya kan. Kita akan naikkan pujian ini. Saudara semuanya bergembira. Lewatkan dulu yang ada di rumah itu. Apapun masalah kita di rumah itu, lewatkan dulu. Memuji Tuhan dulu, datang dulu berseru. Amin. Semuanya ditambahkan untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih tepuk tangannya untuk Tuhan. Amin. Kemuliaan jangan teringat, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan
boleh duduk. Kita akan masuk dalam firman-Nya. Sebentar kita akan sharing firman. Tetap dalam hadirat Tuhan. Seberapapun kita yang ada hari ini, 1, 2, 3, 4, kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Yakin percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Setengah tahun sudah berlalu. Kita akan masuk ke bulan Juli. Ingat-ingat lagi saudaraku, apa kebaikan Tuhan untuk kita. Ingat-ingat lagi semua apa yang Tuhan berikan untuk kita. Baik sakit, baik duka, baik susah, baik senang, baik suka, semua. Yakinkan hatimu, tetap dalam firman-Nya. Memang berat, bisa aja kamu ngomong doang, tapi aku udah ngalamin saudaraku. Semakin kita dekat, semakin kita dekat, semakin kita diuji. Tapi Tuhan mau lihat kita jempol atau tidak, kamu anakku atau tidak. Jangan pernah lemah. Mari saudaraku, naikkan pujian ini. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih
kasih-Mu yang tidak terbatas itu, kasih-Mu yang selalu baru, kasih-Mu yang selalu tersedia bagi kami. Ketika kami lemah, tangan-Mu yang perkasa menopang kami dan mengangkat. Amin. Yesus. Di firman-Mu berkata, kami terjatuh tapi kami tidak dibiarkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang perkasa itu menopang dan membangkitkan kami lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih untuk setiap berkat. Ini hidup kami dipersembahkan di hadapan. Kami mau arahkan perhatian kami, konsentrasi kami untuk mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Karena perkataan-Mu adalah kebenaran. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami perlu terang itu supaya kami tidak tersesat ketika kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Kau yang tahu setiap pergumulan mereka. Kau jawaban untuk setiap mereka. Terus Tuhan menambahkan kemampuan, skill untuk mereka mengembangkan talenta mereka bagi kemuliaan Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Iya. Apa kabar? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Terima kasih untuk teman-teman tim praise musik. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Saudara, seringkali kita menemukan banyak kejanggalan. Ya, dalam hidup ini ada hal-hal yang kayaknya kok nggak sesuai ya. Ada harusnya seperti ini kok tidak terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, next slide. Ya, seperti contohnya hal-hal ini. Ya, ada orang yang rajin ibadah, tapi sifatnya nggak berubah, karena nggak ketemu orang begitu. Banyak. Atau saudara yang merasa seperti itu bilang saya itu. Ya, atau rajin melayani, tapi karakternya itu loh bohong terus. Rajin sih melayani, tapi baperannya minta ampun. Pernah nggak ketemu hal-hal seperti ini sudah? Iya kan? Atau suka dengar khotbah, oh luar biasa. Khotbah pendeta yang paling besar sampai paling kecil dia dengerin semua. Iya. Semua channel YouTube hafal, ya, semua nama-nama pendeta hafal semua. Jadi dengerin, oh ini loh bagus, ini bagus. Upload lagi di statusnya. Tapi rohaninya gak dewasa. Rohaninya gak dewasa, suka kan firman Tuhan, suka. Ya, bahkan statusnya isinya firman Tuhan semua. Tapi rohaninya tidak dewasa, masih kayak kanak-kanak. Suka ngambek, ya. Saudara dikasih Tuhan, udah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Yuk kita renungkan. Berapa tahun Anda sudah menjadi pengikut Tuhan? Apakah sudah ada perubahan dalam sifat dan karakter kita? Ini seringkali menjadi masalah. Ya memang selalu saya ulang-ulang katakan, gereja itu isinya orang-orang yang bermasalah. Ada di sini yang nggak punya masalah? Ada? Semua kita orang bermasalah, betul? Kita ini semua orang bermasalah, tapi orang bermasalah yang mau dipulihkan. Amin. Sekali lagi, kita orang yang bermasalah, tapi kita mau selesaikan masalah itu dengan caranya Tuhan. Tetapi kadangkala yang menyedihkan, saudara, ada orang-orang yang bermasalah, tapi justru datang bawa masalah ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja bukan untuk diselesaikan masalahnya sama Tuhan, bukan untuk dipulihkan, tapi datang membawa masalahnya itu dan bikin masalah. Itu bukan cuma
Di salah satu gereja, hampir semua gereja ketika saya ketemu hamba-hamba Tuhan, ya mereka curhat, oh saya begini, ketemu saya mengalami begini, ada Jumat yang begini, wah ini domba yang bertanduk, apalah istilahnya begitu, saudara. Itu adalah kategori orang-orang yang bermasalah, datang ke rumah Tuhan, membawa masalah dan bikin masalah. Enaknya diapain orang begini, saudara? Enaknya diapain sih? Enaknya diapain? Didoakan. Iya. Makan satenya cukup kemarin waktu dapat daging korban. Jangan kebanyakan, nanti bisa kolesterol. Ya. Mengapa ada hal-hal seperti ini? Ini kan sesuatu yang tidak seharusnya seperti itu, betul nggak? Orang yang rajin dengar firman Tuhan, dengar khotbah, harusnya dia bisa cepat dewasa, betul? Iya kan? Orang yang sudah rajin beribadah, suka melayani, pasti karakternya juga harus berubah. Harus hidup dalam kebenaran. Orang yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen harusnya menunjukkan kedewasaan imannya. Tapi kenapa hal-hal ini tidak terjadi? Atau justru malah yang terjadi kebalikannya? Ya. Ada istilah kalau di dunia itu tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ada yang ngomong bukan saya. Next. Ya mengapa? Ya ini kita harus take away. Ya nanti kita lihat apa maksudnya take away. Kita baca dulu Mazmur 119 ayat 11. Kita baca sama-sama 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya. Ayat ini sederhana, kelihatannya biasa aja ini. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Untuk dihafalkan juga mudah. Ya. Tapi kadang-kala kita nggak ngerti maksudnya ayat ini apa. Ya. Kita skip dulu take away, nanti bagian terakhir kita tahu kenapa. Ya. Next. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kondisi-kondisi yang saya paparkan tadi seringkali kita jumpai? Mengapa kondisi-kondisi yang tidak ideal seringkali terjadi di dalam rumah Tuhan? Karena ayat ini jelas, karena tidak menyimpan firman dalam hati. Gak nyimpan firman dalam hati. Dengar, iya dengar. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ada orang berkata gini, oh tadi sayang loh kamu gak datang ibadah. Kenapa? Firmannya bagus. Wah menyentuh banget, pas banget. Gak keasinan, gak kemanisan, pas banget. Ya, saya diberkati dengan firman Tuhan, bahkan sampai termehek-mehek. Terus selesai firman disampaikan, diajak nyanyi memuji Tuhan, udah termehek-mehek. Entah berapa pak tisu habis untuk ngelap air mata dan air-air yang lain keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi pulang tanpa take away. Pulang, gak dibawa pulang firmannya. Saudara pasti sudah familiar dengan kata take away, ya kan? Kalau makan di McDonald, datang, mau makan di sini atau bawa pulang. Kadangkala firman Tuhan itu kita nggak bawa pulang. Kita berpikir firman Tuhan itu untuk lingkungan gereja aja. Kalau udah di luar gereja udah nggak perlu firman Tuhan, yang perlu pulus. Firman Tuhan itu ya hanya sih kalau lagi ibadah, kalau lagi konser, perlu firman Tuhan, perlu perhatikan firman Tuhan. Ya udah itu aja, waktu pulang dan take away, nggak dibawa pulang firmannya. Dia berpikir nggak perlu, di dunia itu yang perlu hepeng. Kalau nangadong hepeng susah kita. Tapi saya mau kasih tahu, beberapa hari yang lalu saya bikin status, kalau saya saudara mengamati status saya di Facebook, ya, tidak punya uang memang berbahaya. Tetapi lebih berbahaya adalah tidak bisa menggunakan dan mengelola keuangan dengan baik. Itu jauh lebih berbahaya. Gak punya uang berbahaya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gak mungkin kan teman-teman dari KSBGP nggak punya uang. Gak mungkin Anda datang ke gereja jalan kaki. Orang disediain angkot aja masih terlambat, apalagi mau jalan kaki. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Tapi lebih bahaya itu kalau orang salah menggunakan uang. Uangnya dipakai untuk memenuhi hawa nafsu. Uangnya dipakai untuk kulineran, semua apa masuk. Ujung-ujungnya
rapot kesehatannya merah semua. Saudara, kenapa kondisi tidak seideal yang diharapkan? Kenapa orang yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, jadi orang Kristen bahkan dari kandungan mamanya, dia ditanya, sudah dibaptis? Sudah. Kapan? Waktu mama saya hamil saya. Jadi mama saya itu dibaptis waktu dia mengandung saya. Jadi kan saya ikutan dibaptis. Ikutannya nyelupuk ke air. Saudara, ini jadi jaminan kalau kita tidak take away firman, kalau kita nggak bawa pulang firman, nggak simpan firman, kita pikir firman yang cukup di gereja aja. Ya, next. Ya, sekarang kita melihat firman itu berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ya. Orang pertama, ya, dia datang, dia dengar. Seperti saudara, kita datang. Tapi ada juga orang Kristen yang datangnya aja jarang-jarang. Begitu. Dengar firmannya aja jarang-jarang. Apalagi baca firmannya. Lalu orang bilang gini, Pak, saya nggak suka baca, Pak. Betul kan? Ada kalau orang berdalih kan, baca firman nggak? Oh, saya tuh nggak suka baca, Pak. Bohong, saya katakan kamu nggak suka baca. Lah status temanmu kamu pantau terus kok. Status teman-teman saudara pantengin terus. Ini ngomong apa lagi setelah ini? Hai, habis ini apa lagi? Habis ini apa lagi? Itu kan membaca, iya kan? Ini orang dengar. Sudah baik dengar, datang ke gereja. Ketika firman Tuhan disampaikan, nggak tidur, nggak ngantuk, nggak mainan handphone, ya, nggak ngobrol, bagus, tapi belum sempurna. Ya. Dia tidak menyimpan firman. Artinya apa? Dia dengar sih dengar, tapi kemudian dia meninggalkan, mengabaikan, atau bahkan membuang firman itu. Ada banyak orang datang ke gereja dengar firman Tuhan, ya. Tapi bagaimana aksinya setelah mendengar? Apakah firman Tuhan itu terus diperhatikan? Apakah firman Tuhan itu terus dipikirkan, direnungkan? Atau ya sudah, wes bablas firmannya, gak inget lagi, ya, gak inget lagi. Makanya di Komsel saya review lagi yang hari Minggu. Hari Minggu sebelumnya direview supaya apa? Supaya Anda mengingat, supaya disampaikan di tempat ini tuh bisa di take away, gak usah ditinggali di tempat ini. Banyak orang yang tidak nyimpan firman. Banyak sih penyebabnya. Yang pertama, gak ngerti. Pak, saya gak ngerti. Nanti ada caranya gimana kalau Anda tidak mengerti. Ada orang yang merasa itu bukan buat saya, itu buat si Anu, buat si dia. Itu firman bukan buat saya. Saya kan baik-baik saja. Saya kan orang yang paling baik di gereja itu. Ini tipe orang yang gak mau simpan firman Tuhan. Ya. Saya tanya, apa biasanya yang saudara simpan? Barang apa yang biasanya saudara simpan? Pasti barang yang berharga, betul? Kalau bekas tisu disimpan nggak? Enggak. Kadang-kala disimpan sementara, nanti dibawa di tempat sampah dibuang, ya kan? Tapi kadang-kala disimpan kelupaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menganggap firman itu berharga, pasti kita akan simpan. Kalau saudara menghargai firman Tuhan akan saudara simpan. Nanti kita akan lihat disimpannya di mana. Kita baca dulu Zakaria 7:11-14. Kitab Nabi Zakaria ini bagian Alkitab ini jarang dikhotbahkan, jarang dibuka kan? Ya kan, Zakaria 7. Tapi tetap Zakaria adalah bagian dari firman Tuhan. Zakaria 7 ayat yang ke-11-13.
Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulihkannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Israel itu punya karakter seperti ini. Bebal, tidak mendengar firman Tuhan. Mereka menulikan telinganya, membuat telinganya tuli, atau pura-pura tuli. Oh, saya nggak dengar. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang membuat seorang itu nggak bisa bertumbuh. Ini yang membuat seorang itu tidak ada perubahan dalam hidupnya. Sekian tahun jadi orang Kristen, dia gitu-gitu aja, tetap aja. Di sebuah rumah sakit jiwa, ya psikolognya yang menangani itu punya satu tes untuk menyatakan orang ini sembuh atau enggak. Di tesnya suruh nyanyi. Saya sudah sembuh kan, orang gila kalau nggak ada kan orang yang mengaku dirinya gila kan. Kalau saudara lihat di jalan, kamu orang gila? Enggak sih, nggak gila. Nggak ada yang ngaku, saudara. Nggak ada. Di sini juga nggak ada yang ngaku. Psikolognya jualannya, ayo tes kamu, satu nyanyi. Dia nyanyinya gimana, saudara? Aku berubah, sungguh ku berubah. Iya, udah. Kamu udah berubah. Yang kedua, nyanyinya setengah mil. Aku masih seperti yang dulu. Wah, ini belum sembuh nih, masih seperti yang dulu. Saudara suruh nyanyinya yang mana, saudara? Kalau saudara masih seperti yang dulu, belum sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, iya. Tidak mau menyimpan firman ini membuat tidak bertumbuh. Tulis di situ, seperti kita makan akan sia-sia jika setelah dikunyah tidak ditelan. Itu kalau saudara makan, ya tadi pagi yang makan gorengan di situ siapa? Enak kan? Enak sama kopi, enak isi perut Pak, supaya nggak kelaparan. Tapi itu nggak akan ada gunanya buat hidupmu kalau hanya dikunyah aja. Enak, habis itu dilepeh, kunyah lagi dilepeh. Babi panggang karo pun kalau cuma dikunyah nggak ditelan kagak ada enaknya. Nggak ada gunanya buat tubuhmu. Makanan yang 4 sehat 5 sempurna, saudara makan, saudara kunyah. Wah, saudara kasih kesaksian, pakai foto lagi, ini makanan paling enak di dunia. Pergilah ke lapor sih, ini paling enak. Tapi kalau habis makan dibuang, habis makan dilepeh, saya tanya, ada gunanya nggak buat tubuh? Mau buat saudara sehat nggak? Tapi kadang-kala kita berlaku seperti itu untuk firman Tuhan. Kita nggak telan, nggak simpan dalam hati, kita lepeh lagi. Iya sih ngaku bagus. Iya sih waktu di gereja, begitu selesai khotbah, ayo kita bangkit berdiri. Siapa yang dijamah Tuhan, angkat tangan, sampai termehek-mehek. Ya, tadi saya bilang sampai setengah pak tisu yang gede itu habis buat lap air mata dan air-air yang lain gitu kan. Tapi pulang kagak berubah. Kenapa? Nggak ditelan firmannya. Sama seperti saudara makan, tapi dilepeh. Saya punya pengalaman untuk hal ini. Anak saya yang pertama lahir dalam kondisi prematur. Dan pada waktu itu dia mengalami gangguan pencernaan. Setengah mati kami, saya sama istri, kalau kasih makan dia. Jadi anak saya yang pertama itu kalau makan, begitu mulai 6 bulan mulai makan kan, itu kalau makan pagi bisa nyambung ke makan siang. Makan siang nyambung makan sore, tahu nggak? Saking lamanya, saking susahnya. Udah masuk nih, yes Mak, udah berapa suap? Saya juga bilang gitu kan, Mak udah berapa suap? Lumayan Pak, udah 5. Begitu suapan yang ke-6 muntah.
Lemas kami kalau udah gitu, saudara. Perjuangannya itu lihat cicak, lihat ini, lihat segala macam, udah heboh aja kita kalau nyuapin anak dulu berdua. Ya, segala mainan untuk membuat dia teralih perhatian, mulutnya mau buka gitu kan. Tapi begitu udah 5 suap, mau masuk suapan yang kena, buang muntah. Apa yang terjadi, saudara? Waktu itu anak saya kami selalu bawa ke posyandu. Di posyandu itu ada KMS, kartu menuju sehat, yang seangkatan sama saya pasti tahu kartu itu. Kartu menuju sehat itu ada garis. Anak saya yang pertama itu kalau ditimbang, timbangannya itu di bawah garis kemiskinan. Tuh timbangannya kurus, nggak bagus. Bahkan dibilang kurang gizi. Kita sakit hati orang tua dibilang gitu. Tapi kita setengah mati kasih makan tuh anak. Kenapa? Ada masalah di pencernaannya. Setiap masuk kebanyakan dikit dia kan muntah. Saudara, cek pencernaan rohani saudara. Cek pencernaan rohani saudara. Kenapa setiap firman Tuhan didengar? Ya. Di luar kok menangis, di luar kok bilang ini bagus, ini menyentuh saya kena banget loh. Tapi yang saya heran bikin garuk-garuk kepala, saya kadang-kadang dengerin YouTube saya lagi, apakah saya ngomong pakai bahasa planet sehingga gak bisa dimengerti? Tapi kenapa nih orang kagak berubah-berubah ya? Jatuh di kesalahan yang sama. Masalahnya gak berubah, itu terus bolak-balik. Saya baru ketemu ayat ini. Inilah jawabannya, saudara. Kenapa? Firmannya tidak disimpan, firmannya selalu dilepeh. Apa yang membuat dilepeh? Yang pertama, kekerasan hati. Hati yang menolak firman. Hati yang merasa benar sendiri. Bisa. Yang penting kan, saya nggak salah kok. Itu hatinya tertutup, jadi nggak bisa disimpan. Oke, next. Yang pertama, tidak menyimpan. Ada orang sudah berusaha nyimpan, tapi tidak disimpan di hati. Ayat itu kan bilang dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi firman Tuhan itu disimpannya di mana? Di mana saudara? Di hati. Tapi banyak kali orang disimpannya di pikiran, nggak di hati, nggak nyampe ke hati, cuma di pikiran. Iya gua ngerti, iya gua ngerti. Harus kasih perpuluhan, tapi disimpannya di pikiran, nggak sampai ke hati. Iya saya ngerti, gak boleh dendam sama orang. Iya saya ngerti harus mengampuni. Iya betul itu firman Tuhan, saya percaya. Iya. Tapi cuma di pikiran, gak sampai ke hati. Sedangkan keputusan itu dimulai dari hati. Keputusan itu dimulai dari hati. Ketika hatimu mengatakan iya, dia akan memberi sinyal itu kepada pikiran, untuk pikiran meneruskan kepada anggota tubuh yang lain. Ketika hatimu ya saya harus mengampuni, dia kasih sinyal ke pikiran, hai perintahkan untuk kaki melangkah dekati orang itu, untuk mulut bilang saya minta maaf, untuk tangan terulur. Dimulai dari hati. Tapi kalau firman cuma di pikiran aja, dipikirkan, tidak akan menghasilkan sebuah perubahan dalam kehidupan. Apalagi hanya disimpan di catatan atau di HP. Banyak kali firman Tuhan disimpan, diposting ulang, ya kan? Bukan di situ, Pak, naruh firman. Naruh firman bukan di status WA. Taruh firman itu di hati. Saya bersyukur sih. Ya lebih baik taruh firman, pasang status ayat firman Tuhan itu lebih baik. Sedikit lebih baik daripada statusmu galau melulu. Ada tagihan-tagihannya di foto kirim, listrik kecil di videoin, token udah teriak-teriak tapi kagak ada duit di videoin. Daripada begitu ya lebih baik firman Tuhan. Tapi lebih baik lagi ketika firman itu disimpan di dalam hati. Ya. Ada lagi orang yang nggak disimpan di hati tapi suka memperdebatkan firman Tuhan. Firman Tuhan di depan. Enak banget gereja, enak banget pendeta, minta perpuluhan. Penghasilan saya aja kurang, dimintain lagi 10%. Gede banget. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Tuhan untuk dilakukan. Firman Tuhan untuk dilakukan, bukan untuk diperdebatkan. Next. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal tersebut membuat kita mudah jatuh dalam dosa.
Kalau kita tidak simpan firman dalam hati, kita itu gampang berdosa. Kenapa? Nggak ada alarmnya, nggak ada pengingatnya. Firman itu yang memagari kita, yang mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu benar apa salah. Firman itu yang memberi petunjuk. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-11b katakan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kalau dibalik, kalau kita tidak menyimpan firman dalam hati, berarti kita akan mudah berdosa. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman itu yang memberikan guidance, memberikan arahan, petunjuk. Kita harus lakukan apa? Untuk semua bidang dalam hidup ini, bukan hanya bidang pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Firman itu yang akan menuntun kita. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Kalau nggak disimpan di hati, nggak tahu. Kalau nggak disimpan di hati, nggak tahu. Ya. Saudara, sekarang itu zamannya kan digital semua. Apa-apa harus bikin password, betul nggak? Ya, beberapa hari yang lalu, bulan lalu handphone saya itu 2 kali ngeblank. Jadi reset ulang berarti semua nomor telepon, kemudian semua aplikasi kehapus semua. Jadi saya harus download ulang, harus tahu install ulang. Saya harus satu-satu aplikasinya, install ulang. Nah, setiap kali install ulang seperti M-banking saya install ulang. Dia minta passwordnya, ya kan? Kemudian aplikasi apa lagi? Minta passwordnya. Kadang-kala saya tuh lupa. Siap ini kok dikasih password terus. Beberapa kali saya lupa passwordnya, itu saya kerepotan. Karena apa? Saya nggak simpan passwordnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus simpan firman Tuhan? Suatu saat kita akan membutuhkan firman itu, memberikan arahan hidup kita. Harus bagaimana aku jalani hidup, harus bagaimana aku bersikap menghadapi orang begini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita nggak punya itu, kita nggak simpan firman, yang pasti kita akan salah bertindak, salah dalam respon. Akhirnya kita berdosa. Makanya penting nyimpan firman. Next. Iya. Menyimpan firman dalam hati itu seperti apa? Ya, menyimpan firman dalam hati itu seperti apa? Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Menyimpan firman Tuhan dalam hati. Menyukai. Kata menyukai di sini punya pengertian lebih kepada membutuhkan. Saudara pasti akan simpan sesuatu yang saudara tahu, saudara akan butuh itu. Betul nggak? Saudara perlu barang itu, makanya saudara simpan baik-baik. Saudara tidak akan sembarangan taruhnya. Contoh, kartu ATM kan akan disimpan baik-baik. Nggak mungkin diletakkan di mana aja. Pasti akan disimpan baik-baik. Kenapa? Saudara perlu itu, dan itu penting buat engkau. Yang pertama, ketika kita, bagaimana supaya kita bisa menyimpan firman Tuhan? Tanyakan pada dirimu, seberapa penting firman Tuhan buat saya? Seberapa penting isi Alkitab ini buat saya? Saya percaya kalau kita menganggap Alkitab begitu penting buat hidup saya, firman Tuhan begitu penting buat hidup saya, kita akan simpan baik-baik. Kita nggak akan abaikan, kita nggak akan buang. Kemudian dikatakan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Merenungkan itu bukan melamun.
Merenungkan di sini artinya memikirkan berulang-ulang. Memikirkan berulang-ulang. Merenung bukan melamun ya. Merenungkan firman Tuhan itu memikirkan. Pulang dari tempat ini mungkin nanti malam, atau ada waktu kosong, saudara mungkin lagi nunggu tren atau lagi nunggu teman mau datang. Daripada mikir yang jorok-jorok, daripada mikir yang gagah, pikirkan firman Tuhan. Iya ya, saya harus simpan nanti dalam hati, iya, supaya kedewasaan rohani saya paralel dengan lamanya saya jadi orang Kristen. Sekian tahun saya jadi orang Kristen, harusnya saya sudah dewasa, tapi kok masih seperti ini? Iya ya, saya harus berubah. Itu merenungkan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam. Siang dan malam menunjukkan, wah, ini nggak benar ini siang dan malam. Kerjanya kapan, Pak? Orang yang suka memperdebatkan firman Tuhan begitu. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Lah kerjanya kapan? Tidurnya kapan? Siang dan malam. Semua yang ditulis di Alkitab kadangkala punya makna kiasan, punya makna perumpamaan. Artinya siang dan malam itu terus menerus. Artinya siang dan malam itu tidak henti-hentinya atau senantiasa. Bukan siang dan malam renungin firman Tuhan terus gak makan, gak kerja. Gak gitu juga kali. Dan yang kedua, saudara, menyimpan dalam hati itu artinya ada di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tolong Yakobus 1 ayat 22. Satria deh. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Iya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dengan kita melakukan firman, firman itu tersimpan dalam hidup kita. Dengan kita melakukan firman, firman itu tersimpan. Ya, kalau sesuatu nggak dilakukan, itu sama seperti saudara diajari main keyboard tapi nggak pernah pegang keyboard, bisa nggak? Di keyboard itu ada hitam, ada putih, ada hitam, ada putih. Hitam itu artinya naik setengah, putih artinya begini-begini. Dikasih gambar di layar bagus, dikasih video orang main keyboard tapi nggak pernah sentuh barang ini, bisa nggak? Nggak bisa. Seperti firman Tuhan juga seperti itu. Kalau kita tidak lakukan, hanya teori, saudara sekolah teologi ya sampai S1, S2, S3 sampai STLR, nggak akan pernah bisa menjadi pelaku, nggak akan pernah bisa bertumbuh dalam iman. Lakukan. Dikatakan oleh Yakobus, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, jangan cuma mendengar. Tapi bukan berarti udah kalau gitu saya melakukan aja nggak mendengar, itu juga salah. Kalau saudara nggak mendengar, saudara melakukan, salah. Karena saudara lakukan nggak sesuai dengan tutorialnya, ya kan? Nggak sesuai dengan tutorialnya. Saya mau tanya, kalau saudara mau naik mengemudikan helikopter, saudara harus belajar dulu kan? Itu di panelnya helikopter banyak banget tombol-tombolnya. Kalau salah, ya bukannya naik nyungsep saudara. Kita harus tahu dulu tutorialnya seperti apa. Tutorialnya mengampuni menurut firman Tuhan seperti apa? 70 kali 7 kali. Itu tutorialnya. Setelah tahu tutorialnya, praktek. Teori dan praktek harus berkesinambungan, harus berjalan bersama-sama. Kalau cuma teori, ya kita nggak bisa apa-apa. Kalau praktek tanpa teori, kita bisa salah melakukannya, ya kan? Kita bisa salah melakukannya. Jadi ketika kita mendengar seperti hari ini, saudara terima teori, tutorialnya, simpan itu, ya, simpan itu. Kadang-kala, saya suka bilang gini, saya nggak terlalu suka ketika saya menyampaikan firman Tuhan, selesai firman Tuhan, jemaat pada nangis. Saya nggak terlalu suka itu. Maaf, saya agak keras. Maaf, kadang-kala itu air mata buaya. Ya, kadang-kala itu arti air mata buaya. Nangis-nangis, pulang kelakuan lu nggak berubah. Yang diperlukan itu hidup yang diubahkan, bukan nangismu, bukan termehek-meheknya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa simpan firman Tuhan itu dan kita lakukan, maka firman itu menjadi bagian dari hidup kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi sesuatu yang mendarah daging dalam hidup ini. Next. Ya,
Karena itu perlu take away firman Tuhan itu. Jangan cuma dimakan di tempat, habis itu udah lupa. Harus dibawa pulang. Harus dibawa pulang. Itu ibarat saudara makan itu harus ditelan. Jangan cuma dikunyah lalu dilepeh. Ditelan supaya itu bermanfaat buat hidupmu. Ya. Fokus mendengar firman. Setiap kali firman disampaikan, katakan, ini untuk saya. Ini untuk saya, bukan untuk orang. Ini untuk saya karena saya belum sempurna. Ini untuk saya karena saya masih perlu diperbaiki. Ini untuk saya karena saya masih perlu banyak belajar. Ya. Kalau mentalitas seperti ini kita punya saat mendengar firman Tuhan, lebih gampang kita simpan firman Tuhan. Tapi kalau kita berpikirnya ini untuk dia tuh yang duduk di pojok tuh. Orang dikasih Tuhan. Kalau kita selalu lempar ke orang, ya firman itu gak ada di sini, tapi dilempar, dibuang. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk take away. Pertama fokus, yang kedua catat poin penting. Hal-hal yang penting dalam firman yang disampaikan catat. Paling tidak supaya nanti kalau komsel udah tanya nggak apa ya. Saya heran ya sama gitu. Saya heran sama manusia itu. Bukan sama saudara, sama orang di luar sana. Saya heran. Kalau firman Tuhan gampang banget lupa, tapi kesalahan orang lain, tapi apalagi kesalahan gembalanya, ingat 7 turunan gak dilupa-lupain. Mari kita balik. Kita harus lebih ingat firman Tuhan. Kesalahan orang lupa. Amin. Ya. Catat yang penting. Kemudian renungkan kembali, sampai di rumah direnungkan lagi. Makanya direkam itu tujuannya supaya bisa mereview. Aduh, lupa. Itu pas bagian itu saya lagi turun ke bawah ke toilet, jadi kelewatan. Makanya dibikin renungan di YouTube supaya saudara bisa review lagi, dengar ulang. Kita kan memori kita, apalagi yang sudah berkeluarga, itu kan biasanya kita ya susah ingat, gampang lupa. Susah banget ingat, tapi udah begitu ingat lupanya gampang. Ya, karena polisi tidur dikit udah lupa. Makanya kita buat rekaman. Saya selalu katakan, kita punya channel YouTube gereja bukan untuk cari subscriber, bukan untuk cari uang dari YouTube, tapi supaya ini menjadi alat bantu. Saudara dengar lagi, yang main musik, yang song WL, singer, dengar. Lihat lagi rekaman itu untuk mengevaluasi diri. Nanti kalau saudara dievaluasi sama teman, udahlah saya nggak usah main lagi. Kalau saudara dievaluasi sama teman, kan nanti jadinya begitu. Ya udahlah, saya memang suara saya jelek, nggak usah main lagi. Coba evaluasi diri kita sendiri. Aduh ya, kok suara gue fals banget ya. Kok suara untung cuma gue yang bilang fals. Kadang-kala kita kedewasaannya belum nyampe untuk terima kritik. Begitu terima kritik itu bahasa Ibrani-nya mutung, ngambek. Iya. Makanya kita buat YouTube, walaupun udah nggak masa pandemi lagi. Tujuannya apa? Kita bisa lihat, oh seperti itu termasuk saya. Oh saya kurang gini, oh saya terlalu muter-muter di bagian. Saya selalu review. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, renungkan kembali di rumah. Sudah disediakan alat bantunya. Ya buka lagi catatan, ya. Nah, selanjutnya kalau ada yang nggak ngerti, tanya sama gembala. Pak, ini maksudnya apa Pak? Saya nggak ngerti, tanya. Ya, ada beberapa sih yang tanya sama saya, tapi lebih banyak yang nggak tanya. Mungkin yang tanya hanya 1% dari kita. Baca Alkitab nggak ketemu, nggak ngerti, artinya tanya. Ya, cuma kadang-kala ada satu anak sekolah minggu, saya nggak perlu sebut, selalu tanya sama saya, dan itu cukup bikin saya repot. Kenapa? Menjelaskannya susah. Dia tanya, Pak, bersetubuh itu apa? Bingung kan jawabnya buat anak kecil. Saya harus pilih kata-kata yang tidak salah, tapi itu sopan, bikin dia ngerti. Jadi saya balasnya lama. Apa? Saya nyusun kata-katanya, pilih kata-kata yang tepat. Karena pertanyaannya kan seperti itu. Ini nggak salah, dia baca Alkitab kan? Dan kata itu ada di Alkitab. Noh, bersetubuh dengan istrinya. Pak, bersetubuh itu apa? Nah, orang tua di sini kalau anaknya tanyanya begitu, jawabnya apa ya?
Kita harus bijak ya, memberikan jawaban kepada seorang anak kecil dan orang dewasa. Tentu perkalimatannya, pemilihan kata-katanya harus bijak, harus tepat supaya nggak salah mengerti. Sekali lagi saya membuka ruang bertanya untuk setiap saudara. Ya, nggak seperti tanya di Halodoc. Kalau tanya di Halodoc harus bayar. Tanya sama Pak Gembala nggak bayar. Hanya perlu Anda punya kuota supaya bisa kirim pesannya. Ya, selanjutnya setelah saudara mengerti, lakukanlah. Kapan? Sekarang juga. Jangan tunggu nanti aja. Ya, memang zaman sekarang kan semua pakai laptop, semua pakai komputer. Ada tombol di laptop yang paling sering dipencet itu tombol enter. Entar. Kadang-kala untuk sesuatu yang baik kita bilang entar aja. Apa melayani Pak? Entar. Ya. Kadang-kala saya mau kasih tahu apa kesempatan gak datang 2 kali sudah. Kalau Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kita, mari lakukan. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, setelah lakukan, bagikan. Ceritain sama orang. Tahu gak? Benar loh firman Tuhan. Kalau kita bisa mengampuni, hati itu bisa lega, bisa tenang, bisa ada damai sejahtera. Benar, ceritain, kesaksian sama orang. Kamu tahu kan saya ini pendeta, tapi saya bersyukur firman Tuhan kemarin itu ngena banget buat saya. Saya take away ke rumah, saya renungkin lagi di rumah. Saya renungkan lagi, saya tanya Pak Gembala, betul loh, begitu saya lakukan benar. Ada damai sejahtera ketika kita bisa mengampuni orang. Ada berkat, ada sukacita. Makanya lu ampuni deh. Nah, mulai berbagi kepada orang. Kita punya komunitas untuk berbagi di Komsel. Amin. Saudara, pola ini harus diulang-ulang. Ya, dalam ilmu psikologi ada yang namanya the power of repetition. Kekuatan dari sebuah pengulangan. Kalau sesuatu perilaku itu diulang-ulang terus, itu jadi karaktermu. Ya, contoh, mengampuni sekali. Berat, pengalaman pertama mengampuni itu beratnya minta ampun, lebih berat dari salibnya Tuhan Yesus. Berat. Tapi ketika saudara bisa lakukan itu, saudara lakukan kedua, ketiga, keempat, kelima, 50, 100, 200, 1000 kali saudara mengampuni. Selanjutnya akan jadi ringan. Akhirnya orang akan menilai orang ini hatinya luar biasa. Disakiti kayak apapun tetap bisa mengampuni. Jadi karaktermu. Contoh yang lain, sabar. Saudara, sabar itu nggak bisa Anda peroleh dengan ditumpangi tangan. Pak, doain saya Pak supaya sabar. Oh, saya nolak, nggak bisa. Ya, tahu nggak caranya supaya saudara sabar? Saudara harus bergaul dengan orang yang nyebelin. Ya, kalau saudara ingin sabar, saudara jangan kabur kalau ketemu orang yang nyebelin. Kenapa? Melalui orang yang nyebelin, kamu bisa sabar. Tapi kalau semua orang baik-baik, iya Pak, mari Pak, ya semua juga sabar begitu. Tapi ketemu orang yang nyebelin dalam komunitas, aduh Pak, tapi gimana Pak? Yang paling nyebelin itu istri saya ya Pak. Ya itu tujuannya Tuhan menjodohkan kamu sama istrimu supaya kamu jadi sabar. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita bisa sabar 1 kali, 2 kali, 3 kali, orang berkali-kali, maka itu akan jadi gaya hidup kita. Orang akan nilai dia sabar banget ya. Dia sabar banget loh. Wah, heran itu hatinya terbuat dari apa. Saudara yang dikasih Tuhan, harus diulang, lakukan berulang-ulang. Setiap kali terima firman Tuhan, lakukan prosedur take away-nya tadi, ya kan? Setiap kali ibadah atau persekutuan, komsel, kayak doa apa, ya kan? Adalah kesempatan menerima dan menyimpan firman Tuhan. Hadir, terima, simpan dan bawa pulang dalam hidup sehari-hari. Maka saudara akan jadi Kristen yang dewasa. Maka saudara akan menjadi orang Kristen yang bermasalah, tapi masalahnya diselesaikan. Bukan orang Kristen yang bermasalah, tapi kemana-mana bikin masalah. Next. Oke.
Jadi mari kita mulai dari sekarang. Mari berdiri. Kita mau take away firman Tuhan. Amin. Jangan sampai ada yang tertinggal. Saudara, ya sama musik. Haleluya. Haleluya. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mengaku kita pengikut Tuhan, kita murid Tuhan? Tapi kalau sampai hari ini kita masih belum naik kelas, mungkin apa yang saya sampaikan hari ini adalah jawabannya. Kita nggak pernah take away firman Tuhan. Firman Tuhan hanya seperti iklan numpang lewat. Masih mending iklan, masih diingat, ya kan? Iklan itu kadang-kadang nyebelin. Kalau saudara nonton TV lagi seru-serunya drama Korea itu, tiba-tiba ada iklan, saudara sebel. Tapi tanpa sadar iklan yang berulang-ulang itu nempel. Tanpa sadar kita jadi korban iklan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu dari hidup. Jangan biarkan firman Tuhan itu hanya hinggap sementara di pikiran. Habis itu udah lupa lagi, gak ngerti lagi. Saya udah sampaikan tutorialnya bagaimana supaya firman Tuhan itu bisa mengerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Simpan itu dalam hati. Simpan itu dalam hati. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita merenungkan. Tanyakan kepada dirimu, seberapa penting firman itu buat hidupmu. Seberapa penting perkataan-perkataan Tuhan itu buat hidup. Kalau selama ini kita mengabaikan atau kita berkata, oh itu buat dia, oh dia itu buat suamiku itu, berarti saudara menganggap firman itu bukan buat kamu. Saudara menganggap firman itu gak penting. Jadi kalau kau merasa firman itu penting, firman itu berharga, maka saudara akan simpan itu baik-baik di hati. Dijaga supaya nggak hilang, supaya nggak dilupakan. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian yang pertama. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam segala keadaan.
cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar bersyukur. Kita bisa kuat kalau kita menyimpan firman dalam hati. Kita bisa berubah, meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan kelemahan-kelemahan dalam karakter kita. Kalau kita mengizinkan firman itu tersimpan dalam hati kita, bukan hanya di kepala, bukan hanya di catatan. Bagaimana supaya firman itu tersimpan di hati kita? Bawa pulang, lakukan. Pikirkan itu berulang-ulang. Renungkan itu siang dan malam. Lakukan. Terus ulangi, lakukan lagi. Sudah Pak, sudah lakukan. Lagi lakukan. Lakukan lagi. Sampai itu menjadi kebiasaan. Sampai itu menjadi karakter. Maka kita akan didapati sebagai pribadi yang berbeda. Ya benar, kita orang yang bermasalah, tapi di dalam Tuhan Dia selesaikan masalah itu buat hidup kita. Amin Tuhan. Nah, kalau kita mau sadar, Amin. hampir 80% masalah itu kita yang buat sendiri. Kita yang buat sendiri. Kenapa ada pertikaian, ada pertengkaran? Karena kita tidak bisa menahan diri. Kita tidak bisa menahan kata-kata kita. Kita tidak bisa menahan jari kita untuk tidak mengetik hal-hal yang tidak baik. Bukankah itu kita yang bikin masalah? Saudara, firman yang kita dengar, firman yang disimpan dalam hati kita, itu akan mengikis hal-hal yang buruk dalam hidup. Itu akan mengikis kebencian, kemarahan, dendam, ketakutan, kekhawatiran. Firman itu akan mengikis. Sebab itu, jangan sia-siakan firman Tuhan, jangan abaikan. Bawa pulang firman itu, sudah. Bawa pulang, lakukan, dan bagikan kepada orang lain. Orang lain juga diberkati. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali selamanya. lagi katakan, oh Yesusku, saya udah Oh gembala berdoa. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu ini benar-benar kami simpan dalam hati kami, dan kami belajar melakukan firman-Mu dari hari demi hari, supaya kehidupan kami boleh diubahkan
untuk menyerupai karakter Kristus yang di dalam kehidupan kami. Mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk kami mengalahkan setiap kedagingan kami. Dan biarlah firman-Mu itu yang semakin kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami, permasalahan kami percaya Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jadikan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus yang baik, tidak pernah berhentinya kami bersyukur ketika Engkau mengajar kami, mendidik kami dalam setiap peristiwa kehidupan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami, mendewasakan kami dalam Engkau Tuhan, sehingga firman-Mu dan terang-Mu itu bercahaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu pagi hari ini mampu mengubahkan kehidupan kami untuk kami lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta dan Ibu Dia untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita minta tolong untuk Pak Riko, boleh minta tolong bantu kita dalam pelayanan persembahan. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas berkat dan karunia hingga rezeki yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan juga panjang umur sehat selalu menyertai kami Bapa. Tuhan, di sini sedikit ada rezeki yang kami berikan kepadamu Tuhan, biarlah ini persembahan kami menjadi bekal untuk di surga kami nanti Tuhan. Terimalah Tuhan dan jadikanlah kekal di surga Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang Tuhan, berkati dan lindungilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Riko untuk pelayanannya. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan sedikit pengumuman untuk Bapak Obaja. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Papa Mama. Mereka begitu menyayangi kami. Berkati mereka ya Tuhan. Papa Mama, supaya mereka sehat selalu. Mereka panjang umur. Diberkati pekerjaannya. Supaya Papa Mama boleh mendidik kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sayang sama Papa Mama. Tuhan juga sayang sama Papa Mama. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau menjadi anak panah di tangan pahlawan, menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, semangat beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin membaca Alkitab, yang sekolah diberkati oleh Tuhan. Masa depan indah di dalam tangan Tuhan, masa depan penuh dengan harapan, penuh dengan kesuksesan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi orang tua, sudah dididik, sudah diarahkan berbakti kepada orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus, tumbuh kembang mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dengan segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak, silakan yang bertugas berdoa. Mari kita naikkan doa sahabat kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau memberi kami kesempatan bisa beribadah hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa Engkau ditinggikan, dimuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh Tuhan kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu lah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lah segalanya bagi kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak hadir Tuhan. Mungkin mereka masih jemaat-Mu yang masih pemulihan Tuhan. Ibu Yuli, Tuhan, dengan tangan-Mu yang maha kuasa Tuhan, jamah ibu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Angkat Tuhan. segala sakit penyakitnya. Dalam nama Kami Yesus. percaya ibu ini sembuh sempurna. Dalam nama Oleh Yesus. pertolongan bilu-bilu-Mu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus ibu ini bisa sehat kembali, bisa ibadah kembali di tempat Amin, ini. amin Tuhan. Kami berdoa juga buat anak kami Messi Tuhan, yang mungkin juga saat ini masih pemulihan. Tuhan, jamah dia Tuhan. Biarlah anak kami ini sehat kembali, bisa ibadah lagi sekolah minggu Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, apapun kerinduan kami, pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan yang membuka jalan, memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau beri kesehatan yang ekstra Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan diberkati semua anak-anaknya, ibu dia. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka lebih lagi untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu negara kami. Biar Tuhan lindungi negara kami. Karena negara kami ini takut akan Tuhan. Amin Tuhan. Lindungi juga Tuhan pemerintah kami, dari presiden sampai ke RT RW Tuhan. Kau pakai mereka untuk melayani di negara kami ini yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan, biar kami serahkan kami dalam tangan-Mu. Engkau bersama kami Bapak. Kuatkan kami agar kami kuat dan selalu semangat menjalani Yesus hidup. Tuhan. Kami mau bersandar kepada Tuhan, dan kami mau melakukan firman-Mu. Amin. Kami mau pulang sebentar lagi Tuhan. Kami rindu membawa berkat dari hamba-Mu. Mari buka hatimu saudara, angkat tanganmu. Sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih, karya dan pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersama-sama persekutuan, pengurapan, kekuatan dari Roh Kudus. Terimalah berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah ku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan.
supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.